Ya, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materinya adalah rancangan atau desain penelitian, ya. Jadi apa itu desain penelitian? Tentunya adalah langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti, gitu ya. Dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh data, ya, mengolah data, gitu ya. Kemudian menginterpretasikan hasil pengolahan data sehingga nanti bisa menjawab hipotesis yang telah diajukan di awal bab 3, gitu ya. Kalau hipotesisnya terjawab, harapannya sudah sinkron bisa menjawab tujuan penelitian di dalam bab 1, ya. Oke, kita review lagi untuk langkah-langkah penelitian, ya. Langkah-langkah penelitian, ya. Kita lihat langkah awal penelitian, ya. Di awal penelitian tentunya kita akan menentukan masalah, ya. Kita akan menyajikan masalah-masalah yang dihadapi saat ini dalam latar belakang, ya. Kalau sudah diketahui masalahnya, tentu kita akan mencari penyelesaian. Penyelesaian itu bisa mencari faktor-faktor yang mempengaruhi, bisa mencari upaya-upaya untuk mengatasi kondisi, gitu ya. Atau bisa juga nanti mencari misalnya dampak-dampak dari kondisi saat ini, ya. Kemudian tujuan penelitiannya, tujuan penelitian tentunya harus searah dengan rumusan masalah, ya. Tujuan penelitian juga harus sudah jelas apakah tujuan ini ingin mencari hubungan atau mencari perbedaan, ya. Atau hanya sekedar mencari status deskriptifnya aja, ya, statistik deskriptifnya aja, ya. Oke. Meneliti deskriptif boleh, mau meneliti hubungan boleh, mau meneliti komparasi juga boleh, gitu ya. Ya. Kemudian kalau kita sudah punya tujuan, tentu kita sudah membayangkan, gitu ya, meneliti variabel apa dengan variabel apa. Kemudian kita akan menyusun teori, ya, teori ditambah dengan bukti-bukti hasil penelitian atau jurnal yang mendukung teori yang kita masukkan. Teori dan hasil penelitian ini bisa masuk ke dalam bab 2 semua, ya. Baru nanti kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 ini panjang, dari penentuan desain penelitian, ya, siapa populasi dan sampelnya, ya. Ini juga ada penyusunan Ini dari desain dulu, kemudian nanti kita tentukan hipotesisnya. Apa bunyi hipotesis kita, ya? Apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan, ya. Dalam bab 3 ditulis semua saja untuk hipotesis penelitiannya apa, hipotesis statistiknya apa, ya. Itu pasti berpasangan, ya. Kemudian kita membuat tabel definisi operasional, ya. Definisi operasional adalah memuat apa sih yang kita maksud dengan variabel A. Cara mengukurnya pakai apa, ya. Skalanya mau apa, apakah dia nominal dan sebagainya, ya. Kemudian setelah membuat definisi operasional, kita menentukan populasi dan sampling kita siapa yang mau kita teliti, bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara menghitungnya, ya, bagaimana cara kita mengendalikan variabel-variabel confounding, variabel-variabel intervening, semuanya ada di teknik populasi dan sampling. Kemudian kita menyusun instrumen. Instrumen ini, ya, apa instrumen, bentuknya apa, mau pakai kuesioner boleh, mau pakai lembar wawancara boleh, mau pakai lembar pengamatan boleh, mau pakai temannya kuesioner, lupa Bu Wahyu, ya. Ya, intinya adalah format yang kita gunakan untuk mengkaji bagaimana kejadian variabel yang kita teliti, gitu ya. Kemudian dalam penyusunan instrumen nanti juga harus diujikan, ya, apakah instrumen yang kita buat ini sudah valid dan reliable, apakah sudah bisa mengukur variabel yang kita harapkan, ya. Nek beli emas, apakah cocok pakai timbangan injak, harusnya pakai timbangan yang lebih sensitif, skalanya lebih kecil, gitu ya. Ini namanya valid, ya, valid dan reliable, gitu ya. Kemudian menyusun langkah-langkah penelitian. Ini menggambarkan kita mau bagaimana sih langkah risetnya. Izin dulu, ya. Kemudian pemetaan wilayah dulu, ada berapa orang di sana. Kalau perlu pembantu pengambil data atau kita sebutnya enumerator, kita ajari dulu enumeratornya, sehingga pemahaman dan kemampuan enumerator dalam mengkaji data nanti sama dengan pemahaman dan kemampuan peneliti utama, ya.
Kemudian kita menentukan teknik analisa data, ya mau diapakan nih kalau udah dapat data. Oh, mau saya kode, saya kelompokkan, gitu ya. Mau saya baca proporsinya, mau saya baca distribusi frekuensi persentasenya, gitu ya. Mau saya uji statistik, ujinya pakai apa? Diingat, ini hipotesisnya apakah korelasi atau komparasi, skala datanya apa, gitu ya. Apakah numerik atau kategorik, ya. Perlukah diuji normalitas atau tidak? Jika hasil uji normalitas normal, apa yang dipilih? Jika tidak normal, apa yang dipilih, ya. Baru kalau kita sudah menuliskan sampai teknik analisa data, sudah siap bab 3-nya, semua sudah terancang dengan baik, kita akan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian menggunakan instrumen yang sudah kita buat tadi, memilih sampel yang sudah kita hitung tadi, gitu ya. Kemudian kita, kalau datanya sudah terkumpul, kita melakukan analisa data. Kita uji, kita baca p-value, alpha, dan nilai-nilai yang lain, gitu ya. Kemudian ya, kita akan melakukan pembahasan, mempertanggungjawabkan, kok hasil saya begini, penjelasannya apa, kalau hasilnya begini, penjelasannya apa. Sudah selesai pembahasan, maka kita diseminasikan. Kalau mahasiswa diujikan dulu, ya diujikan dulu, kemudian diseminasi adalah kita sebarkan, masukkan ke jurnal biar dibaca orang. Kita jadi presenter di dalam seminar internasional maupun nasional, itu namanya diseminasi, ya. Kemudian kalau sudah diseminasikan, harapannya orang-orang akan menggunakan hasil riset kita untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Seperti yang kita bahas kemarin dalam EPP, gitu ya, ada keterkaitan antara praktek dengan penelitian, antara hasil penelitian dengan praktek, gitu ya. Kalau sudah diaplikasikan, kita akan menengok, akan mengoreksi, akan mengevaluasi apakah riset kita ini bisa diterapkan, apakah riset ini efektif untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada, ya. Oke. Mari kita langsung ke desain penelitian, ya. Oke. Desain penelitian ini punya berbagai macam sudut pandang. Satu desain, satu penelitian itu bisa memuat semua sudut pandang ini, ya. Ada sudut pandang waktu, lokasi, uji statistik, intervensi, kemudian pengumpulan data, kerangka konsep, sumber data, dan jenis data, ya. Ada banyak sudut pandangnya, ya. Ya, jadi satu riset itu mungkin dari sudut pandang waktunya dia sifatnya potong lintang. Lokasi risetnya di lapangan. Statistiknya dia analitik, dia ingin mencari hubungan atau mencari perbedaan. Intervensi dia nggak pakai intervensi, berarti dia eksperimen. Ya, kemudian yang dalam sudut pandang pengumpulan data, ya, ini bisa observasional, kita melihat atau kita menanyakan. Ya, kemudian kerangka konsep, apakah ada variabel dependen? Kalau kerangka konsep yang dikatakan variabel utama, ini adalah kalau kita mencari risetnya yang korelasi atau komparasi. Tapi kalau hanya deskriptif berarti tidak ada variabel utama, deskriptif atau prognostik, ya. Hanya membaca variasi nilai pada satu variabel. Sumber datanya apakah primer atau sekunder? Ya, apakah nanti kita jelaskan, ya. Jenis datanya apakah kualitatif atau kuantitatif? Mari kita tengok satu. Ya. Sekarang dari sudut pandang waktu. Sudut pandang waktu itu ada 3, ada potong lintang, ada longitudinal prospektif, dan ada longitudinal retrospektif. Ya. Kalau yang potong lintang itu istilah lainnya cross sectional. Cross nyebrang, silang, seksi potong, ya, berarti ya potong lintang, gitu ya, ya potong lintang. Ya, kalau potong lintang artinya apa? Potong lintang itu, ya, adalah variabel independen dan variabel dependen yang waktu kejadiannya itu bareng. Waktu munculnya variabel independen dan dependen itu bareng, ya, bukan independen terjadi dulu baru menyebabkan dependen, gitu ya, bukan seperti itu, ya. Kalau contohnya, kalau yang potong lintang di mana kejadian independen dan dependennya bareng, ini contohnya kalau kita meneliti misalnya hubungan umur dengan lama kala 1. Saat saya melahirkan, ini saya lama kala 1, ini sedang bersalin kala 1, ya. Kalau saya sekarang sedang mengalami kala 1,
pasti umur yang akan dikasih adalah umur saya saat ini. Saat saya sedang mengalami lama kala 1. Ya, contoh misalnya lagi hubungan kejadian diabetes mellitus dengan TBC janin. Kalau kejadian diabetes mellitusnya dikajinya saat ibu hamil, apakah saat ibu hamil ini mengalami diabetes, kemudian saat hamil juga diukur TBC-nya, tafsiran berat janin ya, maka itu juga potong lintang. Karena TBC-nya diukur saat hamil saat ini, kejadian diabetesnya juga ditanyakan saat ini. Ibu sekarang sedang diabetes enggak? Atau hasil pemeriksaan glukosa darahnya bagaimana saat ini? Itu potong lintang. Ya, potong lintang yang lain misalnya hubungan paritas dengan kecepatan pengecilan pengukuran diastasis rekti atau DRA ya. Hubungan paritas dengan kecepatan pengecilan DRA ya. Tentu saja DRA-nya diukurnya pas postpartum. Paritasnya juga ditanyanya pas postpartum. Saat ini paritasnya berapa? Bukan paritas yang kemarin, bukan paritas yang tahun kemarin, bukan yang minggu kemarin gitu ya. Paritas yang hari ini. Hari ini dicek DRA hari ini berapa? Hari ini juga akan ditanyakan paritas saya hari ini berapa? Potong lintang. Ya. Sekarang yang longitudinal ya. Longitudinal prospektif. Pros itu maju. Prospektif itu maju. Majunya bagaimana? Majunya adalah ya, kalau hari ini kejadian independen diikuti dependentnya nanti. Atau ya, peneliti itu menelitinya saat sampelnya, saat respondennya sedang mengalami variabel independen, kemudian akan diikuti sampai munculnya variabel dependen. Ya, misal ya, efektivitas senam hamil untuk mempercepat lama kala 1. Senam hamilnya pas hamil, lama kala 1-nya tentu pas persalinan. Ya. Kalau saya nelitinya ibu hamil sekarang ya, ibu hamil saya amati mana yang senam, mana yang enggak senam, atau saya berikan treatment ibu senam yang bagus ya. Nanti saya ikut sampai persalinan ya. Senamnya sekarang, lama kala 1-nya nanti pas persalinan. Sekarang ke nanti, depan proses perjalanannya ya. Maka namanya longitudinal prospektif. Longitudinal itu mengikuti alur berjalan ya. Lawannya longitudinal prospektif yaitu longitudinal retrospektif. Retrospektif mundur. Bisa aja neliti, sama-sama neliti efektivitas senam hamil untuk mempercepat lama kala 1. Tapi responden saya bukan ibu hamil. Responden saya ibu yang melahirkan. Ibu melahirkan kala 1 saya ukur lamanya berapa? Terus saya tanyakan ibu dulu mundur gitu ya. Dulu pas hamil itu senam hamil dilakukan atau tidak? Frekuensinya, gerakannya bagaimana? Itu namanya retrospektif. Longitudinal prospektif dan longitudinal retrospektif. Bagus yang mana? Tergantung variabel yang kita pilih yang mana. Ya misalnya hubungan paritas dengan lama kala 1 tidak bisa itu jadi longitudinal prospektif atau itu retrospektif, sudah mutlak itu potong lintang ya. Hubungan paritas dengan penurunan DRA itu sudah pasti itu potong lintang, tidak bisa ditawar lagi ya. Yang bisa kita tawar adalah apakah akan memilih longitudinal prospektif atau longitudinal retrospektif. Bagus yang mana? Bagus yang prospektif yang maju ya. Kalau maju berarti kita bisa mengamati ibu, contoh yang tadi ya, mengamati dari hamil sampai dia melahirkan, bisa mengkondisikan ibu senam ya. Tapi supaya kita yakin senamnya ini yang benar lama kala 1 atau tidak, harus kita kendalikan variabel yang lain, variabel confounding. Senam ya bu, tapi efeknya diminum yang baik. Senam ya bu, tapi tidur malamnya yang cukup. Senam ya bu, tapi kalau pergi jalan-jalan.
Ya, dengan longitudinal perspektif kita bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu. Sehingga sudah yakin kita bahwa lama kalah satunya itu hanya dipengaruhi oleh senam hamilnya, tidak dipengaruhi oleh beda durasi tidur malamnya, tidak dipengaruhi oleh cara minum FE-nya dan sebagainya. Jadi kalau longitudinal perspektif kita bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu. Kita juga bisa mengendalikan senam hamilnya yang benar. Tapi kalau longitudinal retrospektif sudah nggak ketututan, wis biyen. Sudah dulu, tidak bisa ditutup lagi. Ibu dulu harusnya senamnya gini, kan nggak bisa. Mau nggak mau ya itu datanya. Ya, kalau longitudinal retrospektif kita pasrah karena nggak punya kesempatan untuk memperbaiki variabel independen, tidak punya kesempatan untuk mengendalikan variabel pengganggu. Ya, oke. Potong lintang, prospektif, retrospektif itu biasanya yang bikin pusing ya. Oke. Ya. Bu Herin sudah menerangkan juga data primer dan data sekunder. Data sekunder itu apa sih? Data sekunder data yang diambil dari sumber lain, tidak berkaitan data jenis data itu. Data primer dan data sekunder tidak berkaitan dengan aspek sudut pandang waktu dalam penelitian. Ya, sudut pandang waktu ya potong lintang itu berarti kejadian independen dan dependen bareng. Bukan ditanyanya bareng. Contoh tanya bareng, kalau satu sekarang berapa? Terus saya tanya ibu pas hamil senam nggak? Ditanyanya bareng itu, tapi bukan potong lintang karena kejadian senam hamil sama lama kelas satunya nggak bareng, gitu ya. Kalau prospektif berarti kita ketemu respondennya saat dia sedang mengalami kejadian variabel independen, kita ikuti sampai terjadinya variabel dependen. Retrospektif kebalikannya, ketemu dulu variabel dependen, kemudian kita tanya ke ibunya, kita tengok biyen piye, mana bu kayaknya saya lihat ya, melihat catatan yang dulu, itu retrospektif ya. Kemudian sudut pandang yang kedua lokasi ya, lapangan, laboratorium. Yang dikatakan laboratorium ya laboratorium klinis, laboratorium mikrobiologi gitu ya. Kalau kita praktek lab di labnya prodi, perasat apa itu namanya bukan laboratorium, itu tetap masuknya lapangan ya. Lapangan ya bisa berbagai macam, bisa sekolahan, bisa masyarakat, bisa apa aja ya. Kemudian statistik ya, deskriptif atau analitik. Kalau analitik sudah kita bahas tadi, riset yang mencari hubungan atau pengaruh atau perbedaan ya, uji statistik. Ya, apakah nanti ujinya bivariat atau ujinya multivariat atau ujinya uji perbedaan, uji komparasi. Kalau deskriptif, ingat, deskriptif itu hanya membaca variasi nilai pada satu variabel. Jadi tidak melakukan uji statistik. Ya, tidak ada uji statistik. Ya, dia hanya pengen tahu rata-ratanya berapa sih, ya. Kebanyakan ibu memilih apa sih, gitu ya, itu namanya deskriptif. Hanya membaca variasi nilai pada satu variabel, ya. Bu, kalau saya pengen neliti, ingin melihat tingkat perkembangan pada anak yang status gizi buruk. Status gizi buruk mau dipecah menjadi buruk dan buruk sekali atau hanya buruk saja. Kalau hanya buruk saja ya, hanya buruk saja maka tidak bisa ya. Dalam uji statistik, dalam uji SPSS itu tidak boleh ada kolom yang kosong. Satu variabel minimal ada 2 kategori. Ya, kalau hanya ada satu kategori nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Kalau yang skalanya nominal ordinal, satu variabel tidak bisa hanya satu kategori. Kalau skalanya numerik, angkanya kan pasti variatif ya, berarti satu variabel bisa banyak kategori gitu ya. Kalau kita mau pakainya nominal ordinal, tapi dalam satu variabel kok hanya ada satu kategori, tadi hanya status gizi buruk, berarti nggak bisa dianalitik. Mau nggak mau itu hanya deskriptif. Kita hanya akan melihat distribusi frekuensinya. Ya, dari sekian anak yang status gizinya buruk, berapa orang yang tingkat perkembangannya sesuai, berapa orang yang meragukan, berapa orang yang penyimpangan. Deskriptif ya, distribusi frekuensi namanya ya. Hanya ingin tahu dari sekian orang berapa yang ini, berapa yang ini, berapa yang ini ya. Intervensi ya, pemberian intervensi, melakukan sesuatu pada responden untuk merubah variabel independen ya. Yang senam hamil tadi bisa intervensi, bisa non intervensi. Intervensi itu kalau saya peneliti
saya dampingi ibu dari umur kehamilan 36 minggu. Ayo Bu, setiap minggu senam saya dampingi, setiap kali senam saya dampingi. Itu namanya intervensi. Saya mengendalikan senamnya ibu, saya eksperimenkan ya, agar ibunya melakukan senam yang baik. Tapi kalau kita nggak melakukan intervensi, eksperimen, artinya variabel independennya dilakukan ibu secara sendiri tanpa ada intervensi dari peneliti, berarti kita hanya mengobservasi. Oh, di situ sudah ada program senam hamil di puskesmas A, misalnya puskesmas Pare, sudah ada program hamil. Saya tinggal lihat aja, ibu silakan senam seperti yang ibu tahu, gitu ya. Ya, seperti yang ibu tahu ya. Nanti saya akan kelompokkan, oh yang ini ibunya sudah benar, yang ini nggak benar, gitu ya. Nah, nanti akan mengelompok sendiri, itu observasional ya. Kemudian dari pengumpulan data, apakah kita bertanya dalam lembarnya, ataukah kita menilai, ya, menilai, oh ya, yang dilakukan sudah benar atau belum ya. Contoh yang observasionalnya ada dua, ada partisipatif dan ada non partisipatif. Ya, partisipatif itu artinya ya peneliti memerankan ya, ikut bermain ya, ikut berperilaku seperti halnya responden yang sedang diamati. Kalau non partisipatif peneliti hanya melihat. Oh, saya pengen melihat nih kalau anak-anak belajar membaca pakai media flashcard ya, apakah dia lebih baik dari yang tidak pakai flashcard. Berarti saya non partisipatif, saya nggak memerankan diri saya sebagai anak-anak yang sedang belajar membaca ya. Contoh yang lain, misalnya saya ingin meneliti bargaining ya, penawaran penggunaan kondom oleh PSK kepada pelanggan gitu ya. Kan sekarang kalau pakai kondom kan diwajibkan ya dalam apa ya, dilokalisasi untuk mencegah penyakit menular seksual gitu ya. Nah, tapi banyak pengguna yang karena merasa dia membayar, dia membeli PSK sehingga dia menolak untuk menggunakan kondom ya. Nah, PSK ini saya pengen lihat sebenarnya para PSK ini mampu nggak sih menawarkan atau bargaining penggunaan kondom kepada para pelanggannya. Ya, kalau saya hanya partisipatif, saya duduk di pojok mengamati. Oh, itu ada mbaknya PSK duduk di bar ya, terus diparani om ditanya gitu ya. Ya mbak, ayo. Nah, apakah PSK bisa? Mau om, tapi om harus pakai kondom. Bisakah dia bargaining seperti itu? Itu non partisipatif. Kalau partisipatif ya berarti saya duduk di bar berbaju seperti PSK ya. Kemudian saya menunggu siapa yang datang, pelanggan yang datang. Kemudian saya akan mencoba, kalau dia meminta saya untuk melayani, saya akan mencoba menawarkan, pakai kondom ya. Nanti saya akan bisa mengetahui sebenarnya apa yang dirasakan PSK saat menawarkan kondom itu pada pelanggan. Apa kalimat-kalimat argumentasi yang disampaikan pelanggan untuk menolak pemakaian kondom, yaitu observasi partisipatif atau non partisipatif ya. Kalau kerangka konsep tadi adakah variabel dependen, itu variabel dependen kita katakan sebagai variabel utama ya, atau tidak ada variabel dependen ya. Oke. Kemudian sumber data primer sekunder, Bu Erin sudah menerangkan ya. Primer berarti data yang diperoleh oleh peneliti atau pembantu pengambil data, namanya enumerator. Kalau sekunder kita lihat Bu Bidan, boleh saya lihat partografnya, kita lihat lama kelas 1 ibu ini berapa, kita lihat ketubannya pecah jam berapa, namanya data sekunder. Kalau primer ya oke lah, saya membantu untuk IMD, mari saya bantu. Kalau saya sedang sekolah ya, sekolah bidan ya, saya bantu ya, mari IMD dan sebagainya. Kemudian saya lihat bagaimana lama IMD-nya ini ya. Kemudian jenis data kuali dan kuanti. Kuali tentunya kalimat gitu ya, kuanti tentunya berupa angka ya. Oke, saya rasa itu dulu untuk materi hari ini ya. Silakan dipelajari. Nah, nanti malam mungkin bisa sekitar jam 19 mulai membuka Healthy untuk mengerjakan kuis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat voice ya di grup ya, silakan.